Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Fadila Amalia. Hari ini kita akan mencoba mereview lab 1. Misalnya ada sebuah kasus atau topologi milik saya seperti ini. Jadi mari kita coba. Konfigurasi yang pertama, Internet Access lewat wireless DHCP. Di sini saya akan memberikan identity terlebih dahulu untuk menamai routernya agar tidak dapat tertukar dengan router lainnya dengan perintah sistem identity set name Fadilah. Bisa kita lihat identity sudah berubah dari Mikrotik menjadi Fadilah. Lalu langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita akan menyiapkan akses point yang sudah terhubung dengan internet terlebih dahulu. Karena di sini saya menggunakan hotspot dari ponsel, maka ketentuannya sebagai berikut. Dengan network ID atau SSID Fadilah Amalia, untuk security profile-nya di sini saya menggunakan WPA2PSK dan passwordnya yaitu Fadilah123. Selanjutnya kita akan periksa interface dengan perintah interface print. Saya akan menggunakan WLAN 1 karena di sini saya mendapatkan bagian wireless. Lalu kita akan mengaktifkan interface WLAN 1 pada router dengan perintah interface wireless enable WLAN 1. Periksa hasil konfigurasinya dengan perintah interface wireless print. Dapat kita lihat tanda X ini sudah tidak ada lagi, artinya WLAN 1 ini siap untuk dijalankan. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi security profile untuk wireless yang akan digunakan. Masukkan perintah interface wireless security profiles add name. Untuk namanya sendiri di sini saya menggunakan Fadilah. Lalu untuk modenya di sini kita menggunakan dynamic case. Authentication types di sini saya menggunakan WPA-PSK dan juga WPA2-PSK. Untuk unique case chippersnya di sini saya menggunakan ASCCM. Dan untuk grup chippersnya di sini saya juga menggunakan ASCCM. Lalu kita masukkan WPA pre-shared key yang digunakan harus sama dengan password yang ada di hotspot, yaitu Fadilah 123. Dan masukkan juga untuk WPA2 pre-shared key-nya. Masukkan password yang sama. Kita akan periksa untuk melihat konfigurasi security profiles yang kita konfigurasikan dengan perintah interface wireless security profiles print. Dapat kita lihat di sini bahwa security profile dengan nama Fadilah di sini sudah berhasil kita konfigurasikan. Lalu kita akan melakukan proses scan untuk menghubungkan router dengan perintah interface wireless scan. Di sini saya akan menyambungkannya dengan SSID Fadilah Amalia dari hotspot milik saya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pada interface WLAN 1 dengan perintah interface wireless set SSID. Masukkan SSID yang ingin kita hubungkan, yaitu Fadilah Amalia. Dan untuk modenya di sini saya menggunakan station. Masukkan juga security profile yang sudah kita konfigurasikan, yaitu Fadilah. Numbers 0. Numbers 0 di sini adalah nomor dari interface WLAN 1. Lalu di sini kita akan periksa status dari interface WLAN 1 dengan perintah interface wireless print. Bisa kita lihat di sini status interface dari WLAN 1 sudah bertanda R yang artinya running.
Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi DHCP client untuk meminta IP address dari hotspot dengan perintah IP DHCP client add interface. Di sini untuk interface-nya saya akan menggunakan WLAN 1, disable no. Disable no ini untuk mengenablekan IP DHCP client untuk WLAN 1. Selanjutnya, periksa kembali pada interface WLAN 1 apakah di sini kita sudah mendapatkan IP address atau belum dengan perintah IP DHCP client print. Bisa kita lihat bahwa pada bagian status dari interface WLAN 1 ini adalah bound, yang artinya sudah terhubung dan berhasil mendapatkan IP address, yaitu 192.168.43.180 dengan netmask 24. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan pengujian ping dengan perintah ping google.com. Dan ternyata pengujian ping telah berhasil, atau router ini sudah terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya, saya akan menambahkan IP address router untuk interface Ether 2 dengan perintah IP address add address. Di sini saya akan memasukkan IP-nya yaitu 192.168.12.1/24 untuk interface Ether 2. Lalu periksa hasil konfigurasinya dengan perintah IP address print. Kita lihat di sini bahwa IP address untuk Ether 2 sudah berhasil ditambahkan. Lanjut ke konfigurasi yang kedua, yaitu changing port dan remote access. Webfig dengan port 345. Hal pertama yang dilakukan adalah memeriksa ada apa saja akses remote yang ada di router dengan perintah IP service print. Lalu di sini saya akan merubah port www yang ada pada nomor 2. Lakukan pengubahan port dengan perintah IP service set numbers 2 dan port yang kita inginkan yaitu 345. Lalu jangan lupa untuk memeriksa hasil konfigurasi dengan perintah IP service print. Jika kita lihat di sini konfigurasi pengubahan port sudah berhasil dilakukan pada www dari port default 80 menjadi 345. Kita setting IP address fisik untuk subnet masknya itu /24 dan default gateway-nya itu 192.168.12.1. Oke. Lakukan uji coba dengan menggunakan Webfig. Buka salah satu web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome dengan menggunakan IP address router 192.168.12.1.2. Masukkan port yang kita sudah konfigurasikan yaitu 345. Kita sudah berhasil mengakses Webfig dengan menggunakan router. Lalu kita klik pada menu terminal. Konfigurasi selanjutnya yaitu manajemen user. Di sini saya masih menggunakan Webfig untuk melakukan konfigurasi manajemen user. Pertama, di sini kita periksa terlebih dahulu grup dan user default dari router dengan perintah user group print dan user print. Grup default di sini ada 3, yaitu read, write, dan full. Read hanya bisa melihat konfigurasi yang ada, tidak bisa mengubah ataupun menghapus konfigurasi. Write bisa melihat, menambahkan, menghapus konfigurasi yang ada pada router, tapi tidak bisa mengubah dan menghapus konfigurasi pada bagian user login. Dan untuk full, dapat melakukan semua konfigurasi yang ada pada router. Untuk user juga di sini hanya ada user admin dengan grup full, dan ini default dari router itu sendiri.
Lalu di sini saya akan menambahkan user group sesuai dengan yang ada pada topologi dengan perintah user group add name. Untuk namanya sendiri, karena di topologi ujian 3, maka di sini saya masukkan ujian 3. Masukkan polisnya sesuai yang ada di topologi, yaitu FTP dan read. Lalu kita periksa dengan perintah user group print. Kita lihat di sini user group ujian 3 sudah berhasil ditambahkan. Lalu akses yang diizinkan ujian 3 ini hanya kepada FTP dan ujian 3 ini masuk ke dalam grup read. Tambahkan user untuk ujian 3. Ikuti arahannya sesuai topologi. Masukkan perintah user add name group. Untuk grupnya yaitu ujian 3. Lalu name-nya di sini adalah Fadilah. Dan masukkan juga passwordnya. 123. Passwordnya yang mudah untuk diingat saja ya. Dan juga tambahkan address sesuai dengan topologi, yaitu 192.168.12.97. Lewat address ini adalah IP yang hanya diizinkan untuk mengakses FTP. Jangan lupa untuk memeriksa hasil konfigurasinya dengan perintah user print. Bisa kita lihat user Fadilah ini sudah berhasil ditambahkan. Dia masuk ke dalam grup ujian 3 dan addressnya juga sudah berhasil dikonfigurasikan. Lalu kita uji coba pada FTP file. Masukkan di sini ftp://192.168.12.1. IP yang dimasukkan di sini adalah IP address dari router. Untuk loginnya sendiri, di sini kita login sebagai Fadilah untuk uji coba dan passwordnya kita masukkan 123. Kita sudah berhasil login masuk ke dalam FTP router. Karena masuknya ke dalam read, di sini kita tidak bisa menambahkan sebuah file ataupun mengedit filenya. Misal, kita klik new folder. Di sini dia tidak bisa karena FTP ini masuk ke dalam grup read. Masih menggunakan webfig dengan login sebagai admin. Periksa terlebih dahulu versi yang terinstall dalam router Mikrotik dengan perintah system package update check for updates. Di sini versi yang digunakan oleh router saya yaitu versi 6.45.9. Karena pada topologi saya mendapatkan upgrade ke versi 6.46.7 dan di sini saya menggunakan akses remote webfig. Pertama, kita buka aplikasi Chrome. Ini kita new tab saja. Lalu masukkan mikrotik.com. Pilih software. Download arsip. Dan pilih versi yang ditentukan oleh topologi. Pilih release 6.46.7. Lalu download paket OS-nya sesuai dengan versi pada topologi dan juga sesuaikan dengan tipe router. Tipe router milik saya yaitu SMIPS. Kita pilih yang router OS SMIPS 6.46.7 dengan extensionnya NPK. Kita download. Ini adalah file OS yang barusan kita download. Lalu di sini saya akan masuk ke FTP. Login sebagai admin. Kemudian kita pindahkan file ini ke dalam desktop.
Dan file OS ini kita drag ke dalam FTP. Lalu kita beralih ke webfig lagi. Di sini kita periksa kembali apakah paket OS sudah ada di dalam file router dengan perintah file print. Bisa kita lihat di sini paket OS root ROS-MIPS dengan versi 6.46.7 dengan format NPK sudah berhasil ditambahkan pada file router. Maka langsung saja kita reboot router dengan perintah system reboot. Klik Y untuk konfirmasi. Kita tunggu sampai router ini mereboot sendiri. Kita periksa versinya apakah sudah sesuai dengan versi yang ada di dalam topologi atau tidak dengan perintah system package update check for updates. Bisa kita lihat versi yang terinstall di sini sudah berubah menjadi 6.46.7 sesuai dengan topologi. Konfigurasi yang terakhir yaitu backup dan restore. Di sini posisinya masih di dalam webfig. Jadi kita buat terlebih dahulu file export dengan menggunakan perintah export file Fadilah export. Di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai karena CPU sedang bekerja untuk membackup file. Periksa kembali dengan perintah file print untuk memastikan filenya sudah tersimpan atau belum. Fadilah export yang barusan kita tambah di sini sudah berhasil masuk ke dalam file router. Ini adalah file yang sudah kita ekspor. Copy paste atau kita drag ke dalam desktop. Pilih Fadilah export. Klik open. Di sini kita edit file export dengan menambahkan IP address. Di sini saya akan menambahkan IP address 12.12.12.12/24 untuk interface Ether 3. Masukkan juga networknya, yaitu 12.12.12.0. Klik file, kita save as. Di sini untuk file name-nya yaitu Fadilah Export 2. Masukkan ekstensinya yaitu RSC. Lalu save as, tipenya itu kita pilih all files. Lalu file Fadilah Export 2 ini kita pindahkan ke dalam file router dengan copy paste ataupun drag seperti ini. Selanjutnya kita buka aplikasi Winbox. Di sini saya akan melakukan reset konfigurasi dengan perintah system reset configuration no default yes. Klik Y untuk konfirmasi. Periksa apakah IP address sudah terhapus dengan perintah IP address print. Bisa dilihat di sini konfigurasi IP address sudah berhasil dihapus. Kemudian periksa isi file dengan perintah file print. Untuk melihat file export yang akan kita import. Di sini saya akan mengimport file Fadilah Export 2. Lakukan konfigurasi import paket export dengan perintah import file name Fadilah Export 2 RSC. Kita lihat bahwa file sudah berhasil kita import ke router. Sebelumnya identitinya adalah MikroTik. Lalu di sini sudah berubah menjadi Fadilah. Setelah itu kita periksa konfigurasi dengan menggunakan IP address. Masukkan perintah IP address print. Lalu kita lihat bahwa di sini IP address sudah sama seperti yang kita konfigurasi sebelumnya dan konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Akhirnya kita sudah selesai mereview lab 1. Terima kasih kalian yang sudah menyempatkan untuk bergabung dengan saya. Jika memang ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.